Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Auliana dengan nomor NPM 2201012015 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai istishab. Yang pertama, pengertian istishab. Kata istishab secara bahasa adalah meminta ikut serta secara terus-menerus. Sedangkan secara istilah, istishab adalah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaan semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Contohnya seperti apabila tadi pagi seseorang telah berwudu untuk sholat subuh, maka keadaan telah berwudu tersebut masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan sholat duha. Jadi, wudu kita pada subuh tadi itu masih sah untuk kita melakukan sholat duha selama tidak adanya tanda-tanda yang membuat wudu itu batal. Nah, tanda-tanda yang membuat wudu jadi batal kan seperti buang angin, tidur, menginjak kotoran hewan, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada macam-macam istishab. Istishab terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada istishab al-ibadah al-asliyah. Jenis ini banyak berperan dalam menetapkan hukum di bidang muamalah, bahwa hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Terus yang kedua ada istishab al-baro'ah al-asliyah, yaitu ijtihad yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan beban taklif sampai ada dalil yang mengubah statusnya itu, dan bebas dari utang atau kesalahan sampai ada bukti yang mengubah statusnya. Misalnya, kita tidak diwajibkan untuk melakukan sholat fardu yang keenam dalam sehari semalam setelah menunaikan sholat 5 waktu, karena tidak adanya dalil yang membebankan hal itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, istishab al-hukum. Istishab ini didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Misalnya nih, ada seseorang yang hendak berpuasa, kemudian ia makan sahur, namun ia ragu apakah sewaktu makan sahur masih tersisa waktu sahur ataukah sudah masuk waktu puasa. Nah, dalam hal ini, puasa orang tersebut itu tetaplah dianggap sah karena ia meyakini bahwa waktu itu merupakan waktunya sahur. Terus yang terakhir, istishab al-wasf. Istishab yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misal, sifat air yang diketahui suci sebelumnya akan tetap suci sampai ada bukti yang menunjukkan air itu menjadi najis. Nah, itu tadi sekilas macam-macam istishab. Sekarang lanjut ikhtilaf ulama mengenai istishab. Ikhtilaf sendiri mempunyai arti perbedaan, perselisihan, dan pertukaran. Para ulama sepakat bahwa 3 macam istishab atau istishab al-ibahah al-asliyah, istishab al-baro'ah al-asliyah, dan istishab al-hukum adalah sah dijadikan sebagai landasan hukum. Dari kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa istishab dapat dijadikan landasan hukum secara penuh, baik dalam menimbulkan hak yang baru maupun hak yang sudah ada. Sedangkan dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa istishab hanya berlaku untuk mempertahankan hak yang sudah ada, bukan hanya menimbulkan hak yang baru. Itu tadi pengertian, macam-macam, dan pendapat para ulama mengenai istishab. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.